PSSI sampai saat ini belum menentukan pelatih timnas saudara pasca menyudahi kerjasama dengan Patrick Kluivert. Ketua Umum PSSI Erick Thohir justru melempar kriteria sosok yang layak jadi pengganti Kluivert. Kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang telah bergabung di Kompas Petang. Saya sapa, ada analis sepak bola, Bung Haris Pardede atau akrab saya sapa Bung Harpa, dan juga mantan pemain timnas Bung Zainal Arifin. Bung Zainal Arif, selamat petang semuanya. Selamat petang, Bang Yasir dan Selamat juga petang. Kang Zainal. Saya yakin tadi Bung Zainal dan juga Bung Harpa. Harpat sama kayaknya dengan saya ya. Kira-kira siapa nih pelatih baru yang akan diumumkan oleh Erick Thohir? Ternyata belum diumumkan nih. Bung Harpa melihatnya kenapa nih akhirnya PSSI, Erick Thohir sendiri masih belum mengumumkan siapa sosok pengganti Kluivert? Ya, semua tadi kita menunggu ya ketika mendapatkan informasi akan diadakan konferensi pers jam 15.00 di Auditorium Gelora Bung Karno, dan semua tentunya menunggu salah satunya adalah topik yang paling hangat dibahas soal kepelatihan ya. Kita masih menunggu siapa yang akan menggantikan pelatih baru yang menggantikan Kluivert gitu. Dan orang mengkorelasikan dengan pernyataan Kamis minggu lalu bahwa ketika ditanya oleh seorang wartawan soal pelatihan, dia bilang kasih 2 hari ya, tapi oke lah, mungkin ada beberapa urusan sehingga akhirnya baru digelar hari ini. Dan ternyata kalau kita tunggu sampai akhir itu, ya mohon maaf, isinya tuh sama sekali omon-omon gitu loh, nggak ada yang jelas, nggak ada yang clear, bahkan juga tidak menjawab pertanyaan yang kita tunggu-tunggu gitu soal tim kepelatihan. Malah ini lebih kepada apa ya, straight news aja gitu, memberitahukan bahwa nanti FIFA Matchday itu nggak ada, hanya diisi untuk U23 ya, persiapan untuk SEA Games, dan kemudian juga Coach Nova nanti kalau saya nggak salah ya akan menangani U20, dan beberapa informasi yang absurd, misalnya soal informasi Luis van Gaal ya, itu kan seolah-olah dia mengatakan apa ya, dari media kita, padahal itu kan diawali dari media di Eropa, kalau nggak salah Vitor Catalina ya, jurnalis dari Spanyol. Jadi jujur kalau buat saya itu adalah 1 jam yang saya nggak tahu apa yang saya dengarkan. Oke, tahan sampai di situ dulu. Bung Zainal sepakat hanya omon-omon aja tadi, nggak ada isinya lah tadi konferensi pers dari Erick Thohir. Ya, apa yang ingin kita dengar sebetulnya hari ini ya. Jadi pukul 15 di Auditorium GBK, apa yang disampaikan Bung Harpa. Tetapi ya itulah, PSSI mungkin ya, kalau di opsi saya sih masih belum beres ya urusannya. Jadi belum bisa diumumkan hari ini. Ya siapapun tadi yang menjadi kandidat dari para pelatih yang sudah disebut oleh Bung Yasir tadi, ada muncul ke permukaan Van Gaal, Frank de Boer, lalu pelatih timnas Irak yang menjadi juara di Piala Teluk, serta asistennya Fabio Cannavaro. Tadi kan nama-nama tersebut juga muncul ke permukaan. Tetapi saya sih berharap memang segera direalisasikan ya. Supaya apa? Supaya ya ini tidak menjadi pergunjingan terus. Siapa sih? Karena ini kalau melihat selama ini para netizen, khususnya para penggemar sepak bola di tanah air ini ingin menunggu siapa sih dan keseriusannya sampai di mana gitu kan, untuk menentukan siapa pelatih timnas Indonesia yang sesungguhnya. Itulah mungkin yang pertama ingin saya sampaikan. Oke, Bung Harpa, tadi setidaknya ada sedikit clue begitu ya yang disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, yaitu STY ini sudah masa lalu begitu, sudah menutup buku dengan STY. Itu berarti sebagai penegasan secara tidak langsung kalau STY ini sudah tidak masuk lagi jadi bursa pengganti Patrick Kluivert. Anda membacanya seperti itu? Ya, persis sekali ya, itu satu hints yang jelas mengkerucutkan pilihan-pilihan pada calon pelatih baru. Tadinya kan ada 2 pot ya, satu CLBK, STY kembali, dan satu lagi pelatih baru. Tapi dengan pernyataan tersebut kelihatannya hampir pasti menutup pintu bagi STY akan kembali ke tim nasional kita selama Erick Thohir masih ada ditampuk Ketua Umum PSSI. Dan ini jauh berbeda ya kalau kita ingat semua, ketika Januari awal tahun ini Coach Sintayong dipecat ya, dengan diberikan dokumen pagi-pagi, siang langsung diumumkan, dan 6 hari kemudian tanggal 12 itu langsung ditunjuk pelatih baru. Jadi selang 6 hari ini, dan bahkan di konferensi pers di Hotel Mulia itu saya masih ingat beliau mengatakan we've been discussed this many months before. Bayangkan
ya di era pemecatan dan pemilihan sebelumnya sudah disiapkan berbulan-bulan, begitu dipecat langsung ditunjuk. Tapi sekarang bahkan sudah mau 2 minggu dari mulai kita gagal di Saudi dan bahkan sampai nanti kita nggak tahu kapan. Ini baru kriteria belum dipilih. Jadi ada dua standar ganda, ada standar ganda yang diterapkan oleh PSSI terhadap dua situasi di pemecatan pelatih Sintayong dan juga di edisi kali ini. Seperti itu. Oke. Kalau Bung Zainal melihat sendiri ini jadi Bung Zainal jadi yang menurut Anda seperti apa? Karena kalau kita lihat Erick Thohir sendiri menyatakan bahwa sosok pelatih yang kedepannya itu harus lebih baik daripada Patrick Kluivert dan juga STY. Gimana? Sorry, sekali lagi, ini kurang jelas. Oke, lah sudah menutup pintu ataupun menutup kemungkinan untuk STY. Tapi yang tadi disampaikan adalah sosok pelatih ke depannya harus memiliki track record yang jauh lebih baik dibandingkan STY dan juga Kluivert. Menurut Anda, ini namanya ini akan seperti apa sosok penggantinya nanti? Iya, sosoknya sih saya tidak bisa menyebutkan siapa ya, tetapi yang tadi kita sampaikan sosok-sosok tersebut memang mumpuni untuk mengisi kursi kosong pelatih di tim nasional itu sendiri. Saya sangat setuju apa yang disampaikan tadi Ketua Umum PSSI bahwa pelatih yang hadir di sini harus memberikan angin segar, harus memberikan suasana baru dan tentunya juga memberikan prestasi baru. Dan pelatih yang akan datang nanti katanya kan harus lebih baik dari STY dan juga Kluivert. Dan itu saya sangat setuju, pasti saya sangat mendukung sekali. Gitu. Tetapi pertanyaannya, apakah si pelatih tersebut juga ingin segera diumumkan hari ini? Tetapi ya hasilnya juga belum. Mudah-mudahan. Jadi semua kena prank ya. Mudah-mudahan besok juga sudah disampaikan siapa pelatih baru ini. Oke, kalau Bung Harpa sendiri? Ya. Bung Harpa sendiri melihatnya seperti apa nih, harus lebih baik daripada Kluivert dan juga STY begitu. Berarti hal-hal yang tidak baik dari keduanya itu harus diperbaiki oleh pelatih baru nanti. Ya, ini kan bahasa klise ya. Pasti itu normalnya seperti itu kan. Tapi buktinya juga kemarin pilih pelatih dari STY ke Kluivert kan tim nasional kita tidak lebih baik toh. Kita di akhir tahun lalu kita ada di peringkat 3 dengan hanya beda 1 poin dari peringkat 2 yang lolos otomatis di round 3. Tapi setelah itu dipilih kan menjadi merosot. Nah, apakah dengan presiden tersebut, presiden yang saya katakan blunder, yang memilih pelatih malah downgrade, apakah kita kemudian percaya kembali dengan cara mereka memilih? Ini kan akhirnya kita jadi bertanya-tanya seperti itu. Tapi Bung Harpa sendiri sudah punya prediksi nama tidak? Kalau kita kaitkan dengan sosok yang tepat dan juga ya, harganya juga pas nih buat timnas Indonesia. Ya, jujur kita kan sudah seminggu lebih ya berbusa-busa ya. Semua masyarakat memberikan aspirasinya. Dan jangan lupa sepak bola ini milik masyarakat loh. Bukan milik satu golongan saja. Jadi kita punya suara dan macam-macam. Ada yang mulai dari Timur Kapatse, kemudian CLBK Sintayong, Jesus Casas, Hussein Amota juga saya sempat tapungkan. Ya pokoknya kita semua bersuara lah. Tapi ternyata kan ya sampai detik ini tidak ada nama yang diajukan kan. Padahal sebenarnya kita sangat ingin sekali untuk melihat tim nasional kita dengan nahkoda baru, siapapun itu. Bung Harpa, tapi nama yang Anda sebutkan tadi tidak ada nama Van Gaal, ada Frank de Boer yang juga namanya mencuat. Iya, ini kan 2 nama terakhir yang Bung Yasser utarakan kan ini sebenarnya dimanfaatkan oleh beberapa konten kreator lah. Ya soal Van Gaal itu kan prank. Ya sebenarnya itu acara amal. Saya juga udah nggak percaya dari awal karena track record dia, pattern dia itu nggak ada ya dia melatih. Jangankan di Asia, di luar Eropa Barat aja dia nggak pernah gitu. Jadi di usia 75 tahun hanya melatih di Eropa Barat, di MU, di Ajax, di Barcelona, di Belanda, dan di Munchen tiba-tiba dia umur 75 dengan kondisi kesehatan yang tidak prima. Saya rasa kecil kemungkinannya. Dan plus setelah itu saya juga dapat info memang itu hanya rumor dan ternyata memang itu rumor. Frank de Boer juga ini kan berawal dari postingan Om Simon Tahamata yang berpelukan dengan Frank de Boer kan. Dan kemudian orang menyimpulkan bahwa oh ini jangan-jangan ini nanti kalau Om Simon pelukan sama Coach Janur nanti jangan-jangan Coach Janur diisukan kan gitu kan. Jadi saya rasa ya kita semua menunggu, kita semua berharap segera itu ada, tapi kelihatannya ritme dari masyarakat yang ingin segera ada pelatih baru ini tidak sama dengan ritme PSSI yang lebih slow down dalam memilih pelatih timnas yang baru. Makanya tadi Erick Thohir juga menyatakan bahwa tekanan publik di media sosial ini juga jadi pertimbangan ya untuk mencari siapa pengganti dari Kluivert. Saya rasa itu hanya excuse ya. Waktu di Saudi kemarin saya berbincang dengan beberapa wartawan Irak dan mereka mengatakan tekanan di sana lebih luar biasa lagi.
Ya, bahkan kita tahu Jesus Casas itu kan membawa Irak sampai di ujung Piala Dunia sebelum dia kepleset di 2 laga terakhir, kemudian dipecat. Bahkan kita lihat juga videonya bagaimana ketua ketua PSSI mereka itu dimaki-maki loh di stadion. Kita masih sopan. Ya, Oke. kita hanya mengajukan aspirasi. Jadi saya pikir itu hanya excuse. Ya, seorang pemimpin harus bisa menahan badai. Kalau dia tidak tahan, ya mendingan gak usah jadi ketua umum PSSI. Oke, saya ke Bung Zainal. Bung Zainal sendiri punya POV tersendiri nggak sebagai mantan pemain timnas begitu? Kira-kira siapa nih? Bisa sebut nama nggak kayak Bung Harpa tadi yang cocok mungkin dari Asia ataupun di dalam negeri sendiri yang sebenarnya punya kapasitas yang mumpuni untuk menggawangi Garuda kita ke depannya? Iya, saya tidak mau tidak mau berspekulasi siapa yang cocok. Kalaupun misalkan Hmm. nama-nama yang muncul ke permukaan, saya pikir juga itu dari hasil seleksi yang mungkin sudah dilakukan oleh Ketua Umum PSSI beserta jajarannya. Jadi kalaupun misalkan nanti pelatih tim nasional itu muncul ke permukaan, berarti itulah yang terbaik gitu. Dari nama-nama yang mungkin santer dibicarakan ya. Hmm. Bahkan harapan juga ada kandidat dari pelatih kita juga gitu kan. Hmm. Maksudnya dari dalam negeri juga, why not gitu kan. Kalau dia mumpuni, dia punya kapasitas, kenapa tidak gitu. Dan ini Oke. akan jadi presiden baru kan. Ini akan jadi pemilihan baru yang akhirnya ini bisa menjadi polemiknya polemik in a good way ya. Maksudnya polemik yang ketika dipegang pelatih dari dalam negeri juga masih bisa berprestasi gitu. Harapannya itu hanya harapan. Oke. Jadi kita masih bertanya-tanya siapa yang akhirnya menjadi pelatih yang ditunjuk oleh PSSI ya. Terima kasih Bung Harpa, terima kasih Bung Zainal atas Sama-sama. perbincangan kita Ya, kali ini. sama-sama. Salam sehat Santai, semuanya. Biasa sama-sama Siap, sehat-sehat. Bung Harpa.